kebijakan yang tepat pada saat yang tepat. Tapi kemampuan kita untuk menghasilkan kebijakan yang baik itu juga sedang dijebak oleh sistem politik yang barangkali hari ini kita saksikan gitu kan, yang kemudian menghasilkan pengambilan kebijakan yang miopik, yang tidak melihat gambar panjang tetapi hanya melihat siklus voting 5 tahunan. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memutus miopi ini supaya kita tidak kehilangan 30 tahun ke depan gitu. Lalu kemudian yang kedua tadi kan berkaitan dengan peran anak muda misalnya. Tapi kalau kita lihat dalam sistem politik hari ini sangat sulit bagi misalnya anak-anak muda itu to really make a change di dalam sistem, karena ya oligarki partai yang sedemikian kokoh misalnya. Bagaimana caranya kita bisa membongkar ini sehingga kita juga bisa membongkar jebakan kelas menengah itu, karena itu menurut saya prasyarat untuk membongkar jebakan yang itu. Terima kasih. Tadi saya tunjukkan kan selalu yang memberikan jawaban tuh yang muda. Budi Utomo, Sumpah Pemuda, angkatan 45, angkatan 66, 47, semua selalu. Cuman ya itu dia workout-nya itu yang kita mulai menurut saya. Sehingga akhirnya sistem check and balance kita tuh nggak jalan. By the way, Indonesia tidak menganut tiras politika, kita menganut sistem Amerika, check and balance. Jadi ini saja merupakan sesuatu hal yang harus dibicarakan dalam fakultas hukum. Apa akibatnya dari suatu sistem yang dengan sengaja tadi tiras politika itu buat kita tidak relevan seperti itu. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Anda tadi itu adalah kalau sehubungan dengan pertanyaan Anda, inilah saya baca buku yang terakhir ya. Saya tiap minggu berusaha untuk satu buku selesai, gitu kan? Ada orang namanya Nassim ya Taleb dan bukunya itu anti fragile gitu kan. Saya tahu dari sistem analisis apa yang disebut sebagai kerentanan. Ya, saya dulu belajar sistem analisis, saya tahu suatu negara yang besar seperti Indonesia yang sangat kompleks dilihat dari syaratnya dan dari umur sejarahnya, negara itu per definisi adalah negara yang fragile, rentan. Maka setiap tahap itu akan muncul problem, begitu. Tapi pesannya luar biasa di buku itu. Problem itu yang memberikan informasi kepada Anda apa langkah berikutnya. Jadi tanpa problem Anda tidak tahu apa masalahnya. Jadi problem itu jangan dimaki-maki, enggak. Anda justru harus mempergunakan setiap masalah yang muncul di Indonesia sebagai gudang informasi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi dia bicara fragility, kemudian bicara juga dia anti-fragility, kemudian apa disebut sebagai robust system, dan waktu memerlukan kuliah tersendiri lah ya. Tapi waktu saya baca, aduh ini udah lama saya pikir juga gitu ya. Tapi luar biasa bahwa dalam perjalanan ke depan masuk ke unknown study itu ya, randomness-nya makin banyak, uncertainties-nya makin banyak, tapi dia bilang setiap langkah itu akan memberikan informasi baru yang Anda harus pakai. Tapi kebanyakan dari kita oleh karena kita asyik dengan the future of the past, apalagi kalau Anda dikelabui oleh dogma, ya, di mana pikiran kita sudah tidak lagi terbuka, tidak open system, tapi closed system. Itulah saat kemudian Anda ikut generasi yang tua saja. Serupa itu. Kalau Anda mau jadi generasi muda, maka Anda harus siap dengan open mind dan tidak menganggap problem itu sebagai suatu sumpah gitu ya, suatu sumpah serapah pada intinya. A problem is actually one that inform you that something is wrong. Lantas apa jawabannya? Wah, itu blessing buat kita. Jadi banyak dari teman-teman saya tuh suka tanya, gue dengar masih ke dokter, iyalah. Tiap 3 bulan aku periksa darah, tiap 6 bulan aku periksa urin. Kenapa tuh? Sebab problemnya ketahuan lebih cepat. Aduh, gue paling takut sama dokter. That's your problem. Jadi Anda malah harus rajin lihat dokter kalau makin tua. Seperti itu. Indonesia ini sudah umur berapa sekarang kan? Udah jelas banyak loh historinya, history gitu ya. Itu. Jadi tolonglah Anda pelajari kembali di mana tempat Anda waktu ini dan belajarlah problem solving.
seperti itu, sehingga sistem kita makin ke depan itu bukan makin fragile, tapi makin menciptakan anti fragility-nya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih.